Kita akan hadir ke tempat anak yang kena bullying terhadap teman-temannya karena ibunya memohon bantuan, anaknya dibullying dan ada tekanan. Kita sudah ngajak Ketua PBH Kris Balinya, Pak Man Agung Sariawan, kami rumah semua sudah hadir perwakilan untuk kita datangi anak yang kena bullying itu. Tetap semangat untuk ayah, salam pesantren Kris Bali. Disitulah saya merasa sangat terpukul, saya nangis sekejap. Dalam hati saya ngerasa di sini apa ya, saya udah sendiri kayak gitu. Sudah, oke. Masih sih sebenarnya masih berlangsung, cuman ya. Dari mana? Kamu kan betul. Dari Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mbok, hari ini saya datang ke rumahnya Mbok Bagiari bersama dari tim hukum, ada Pak Man Agung Sariawan, ada Kabid Humas, ada Kabid Sosial, ada Kabid Sosial UMKM, dan ini pengurus pusat kita di yayasan lah. Kehadiran kita ke sini bagian dari bentuk rasa melani nyamuk, karena Mbok Bagiari yang kemarin sempat viral di media sosial, nah itu mengenai anaknya yang robek bajunya, mulutnya luka, bibirnya luka, memposting dah, merasa dia tidak punya siapa-siapa. Mbok Bagiari ini hidup sekarang ini seorang diri tanpa suami, karena suaminya, mohon maaf, sudah meninggal. Jadi suami sudah tidak punya, dia mengasuh 3 anak. Salah satu anak yang paling besar inilah yang kena rundung, kena masalah yang dibuat oleh temennya, yaitu dianiaya, dijambak, ditarik. Hingga Mbok ini ngadu ke medsos karena nggak punya siapa-siapa ya kan. Hanya ada dari semeton di yayasan menyampaikan bahwa temenan sama Mbok ada kejadian seperti ini, sehingga kami hadir dengan rasa menyangka. Kalau mendengar dari tadi kisah ceritanya, ya miris, sedih, karena Mbok berjuang sendiri. Saya ini juga dari perjuangan seorang ibu. Ibu saya juga berjuang sendiri. Saya kecil diasuh oleh ibu. Saya nggak diasuh oleh bapak saya. Saya kecil diasuh oleh ibu. Rasa itulah yang ingin saya bela pati untuk membela. Apalagi ternyata nyaman, saya masih punya keluarga. Mbok, dengan hadirnya ke sini, kita sudah mendengar apa yang sudah disampaikan. Kasus ini, kasus Mbok Bagiari dengan anaknya, ya anak SMP, dianiaya sama temennya, itu sudah masuk laporan polisi. Laporan polisi Mbok ya. Masuk laporan polisi, ternyata setelah masuk laporan polisi ada kesepakatan yang sudah dibuat oleh pihak sekolah dengan pihak keluarga, sepakat damai demi tidak berpanjang masalah kan gitu. Awalnya kesepakatan damai, karena Mboknya merasa ya udah oke, mau damai. Mbok juga didampingi oleh siapa aja Mbok dampingi waktu itu, dari orang-orang yang banyak peduli Mbok ya. Dari Mbok Lo Jelantik juga udah ngirim orang katanya ya Mbok ya. Bagus. Mbok Lo Jelantik ya? Siapa? Enggak boleh Jelantik yang ngirim orang itu, siapa? Agustin siapa sih? Gaknya Itari. Itari itu yang sudah membantu juga. Itari sudah membantu menurunkan juga orang hukum ya, pengacaranya ya, untuk bantu Mbok untuk mendampingi. Di situ sudah ada perjanjian perdamaian ketika kita juga diskusi sama hukum. Kami ini ingin membantu karena lebih banyak lagi yang memberikan support, dukungan moral, yang membalik saling peduli, kan akan menguatkan si Mbok. Mbok Bagiari ini betul-betul sendiri, dia berjuang memikirkan bagaimana anaknya ke depan. Saya yakinkan sebagai Ketua Umum Yayasan Pesantren Kris Bali, rasa menyambut kita tinggi dan rasa belepati kita sangat tinggi, sehingga Mbok tidak usah khawatir, jangan takut. Tadi proses perdamaian ternyata ada sesuatu yang membuat Mboknya kecewa, ibunya si anak itu kecewa. Kenapa ada postingan yang diposting itu setelah ini setelah damai, berapa jam kemudian ada postingan di IG-nya anak itu memposting seolah-olah dia tidak bersalah. Yang pertama saya baca,
membalikkan fakta bahwa tidak ada bullying Kayak kan gitu, pengancaman. tidak ada bullying, dan ada kata-kata memperlihatkan sesuatu seolah-olah ini Mbak ini menjadi takut sama ini, kok ada rasa terintimidasi dengan postingan itu. Nah, kita mengambil kesimpulan kalau memang dia tidak berubah, buat apa kita berdamai? Buat apa kita cabut laporan? Bolehlah damai secara kekeluargaan. Tapi kan secara hukum belum, karena proses hukumnya masih berjalan. Ini yang kita mau pertegas bahwa kita membackup, ikut serta dengan siapapun yang mau membantu. Jadi tidak hanya Yayasan Satya Kris Bali, tidak. Kita ingin bersama-sama yang peduli siapapun, ayo kita bantu nyamuk kita yang tertindas, nyamuk kita yang nggak punya siapa. Ayo kita belain, ayo kita bantu. Nah, ini yang ingin kita sampaikan. Jadi membela nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak. Jadi kita sampaikan seperti itu. Sekarang saya ingin tanya, gimana perasaannya Mbak? Yang jelas saya sangat merasa terpukul, Pak. Anak saya diperlakukan seperti ini. Ibu mana sih yang mau melihat anaknya datang dalam keadaan babak belur? Saya memang nggak sengaja memposting itu, nggak sengaja saya memposting itu karena saya saking besoknya ngelihat anak datang dalam kondisi baju robek, rambut udah dikoyak, baru saya gini kan rambutnya itu sampai lepas gitu. Habis itu tak lihat gininya dia baunya kayak bengkak itu kan, ya baru tak periksa kupingnya juga luka. Nah di situ saya punya inisiatif untuk foto anak saya kan Pak. Tapi anak saya bilang udah deh Ma gitu. Udah deh Ma, yang penting kakak nggak kenapa-napa gitu, dia bilang Cinta. Jangan dipikirin Maya, mama kerja dah dulu. Nanti kalau mama nggak kerja, besok adik kasih apa gitu. Mintanya punya mama gitu. Diginiin temennya, udah deh Yun, jangan diceritain ya, biarin aja, yang penting aku nggak apa-apa. Nah temennya ini bilang, iya tante, maafin tante, Cinta nggak bisa, kita nggak bisa ngelindungin si Cinta gitu. Makanya tangannya si yang itu nggak lepas, nggak lepas di rambutnya Cinta, nggak mau lepas ditarik gitu. Cinta udah kesakitan, temennya lamatuin ya kita terpaksa lah tak gigit tangannya yang si pelaku. Akhirnya lepas. Terus si temen yang satu ini cari bantuan, kalau nggak gitu nggak tahu dah Cinta seperti apa gitu. Disitulah saya merasa sangat terpukul, terus saya nangis sekejap. Dalam artian saya merasa di sini saya udah sendiri kayak gitu, nggak ada siapa lah hidupnya, suami sudah nggak ada gitu. Kalau saya masih, anak saya dikata-katain atau dibully gitu ya, maksud saya ya kata-kata lah dia, kamu nggak punya bapak kan, seandainya kayak gitu ya, dibully itu saya masih bisa terima. Kamu anak yatim, saya masih bisa terima kan. Kadang anak saya datang, kenapa kamu nangis nak? Ya Ma, Cinta dikatain, ini kan bukan kejadian yang kemarin ini yang dibilang ibu, sebelumnya ya. Ada orang yang membuli dia, orang lain lah siapa itu? Orang lain. Jadi dia sering mengadu curhat kalau dia Cinta dibilang anak yatim, bapakmu mati, gitu. Udah nak, nggak apa-apa kalau orang itu ngomong kayak gitu. Banyak orang yang nggak punya bapak gitu. Yang penting kamu masih punya mama, kayak gituin dia. Terus abis itu dia tuh gini, iya Ma gitu, Cinta sih nggak apa-apa, jangan dipikirin, udah mama kerja dah gitu. Kebetulan saya kan ada customer juga, orang mau smoothing, saya tinggal anak saya kan ke salon kan, tinggal anak saya ke salon, kira-kira jam 5 itu dia nelpon gitu, Mama Cinta jelek sekali rasanya Ma, udah tak lihat dia seming kali mukanya Pak gitu. Terus saya gini, adik ipar kan, udah tolong jemput Cinta ke kos gitu, Mbak masih ngambil tamu gitu. Terus dijemput lah gitu, diantar lah anak saya ke Sanglah. Mungkin di Sanglah tuh nggak sengaja dia ketemu Pak Polisi gitu. Dia ketemu Pak Polisi, mungkin ditanya mungkin kenapa mukamu Dek digituin kan, mungkin dia nggak tahu kan karena bukan tiang yang nganter. Akhirnya dia disuruhlah dia ke polisi Bayangkara, rumah sakit polisi. Iya, ke sana Dek, kamu visum aja gitu. Karena itu
saya antar dia ke situ. Memang dari pihak sekolah kan udah gini, udah deh Bu, ini mungkin kesalahpahaman gitu. Saya nggak tahu kalau postingan saya ini udah viral gitu, karena saya mengambil tamu kan otomatis HP saya lihat lagi. Iya, saya fokus kerja karena mengerjakan smoothing hari itu kan gitu. Habis itu gini postingan udah viral, terus tak lihat iya gitu, tapi saya udah ada sempat gini kan, viral gimana gitu kan. Terus datanglah ibu gurunya dari pihak sekolah, disuruh kalau bisa Bu, saya dari pihak sekolah mohon maaf atas kejadian tadi. Ya tadi sudah saya selesaikan dengan pihak kepala sekolah kan gitu. Nanti ibu bisa datang hari Rebu, disuruh kita gini akan dipertemukan dengan keluarga pelaku kayak begitu. Akhirnya saya bilang ke gurunya, maaf Ibu, karena cinta ini bukan saya aja yang di sini, dia masih punya gitu, masih punya keluarga dari bapaknya kan begitu. Karena cinta ini nggak gini, ini udah tindak kekerasan Ibu namanya. Kalau anak saya dikata-katain, saya tetap ngomongnya kayak begitu Pak. Kalau umpamanya dia dikata-katain, dibully dikata-katain kan, dibilang masih bisa terima lah. Masih bisa saya terima, tapi kalau udah kekerasan takut ya. Saya sangat takut Pak. Terus terang apalagi saya perempuan dan anak saya juga perempuan. Itu yang saya khawatirkan gitu. Ya itulah keluhan dari seorang ibu. Kenapa akhirnya proses ini jadi ramai viral? Karena Mbok Ane tidak tahu harus kemana. Dan ketika kita sudah bedah secara hukum juga, postingannya ini tidak mengandung pencemaran nama baik, fitnah tidak ada, karena fakta nyata apa yang terjadi terhadap anaknya. Jadi kita sudah analisa apa yang diposting, itu kita nyatakan aman postingannya karena menyatakan kebenaran, tidak ada kebohongan. Apalagi sudah ada laporan polisi. Dengan tindak lanjut ini ya, kita berharap tindakan ini tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Buat orang tua yang punya anak masih SMP, SMA, tolong didik anak bapak ibu, kasih tahu dia, tekankan dia, jangan sampai melakukan hal-hal membuli temennya, menyakiti temennya. Kasihan kalau pas yang disakiti anak yang yatim. Ada juga saya ngurus anak yatim piatu. Bagaimana perasaan kalau anak ibu, anak bapak ibu bagaimana? Apakah akan terima? Pasti bapak ibu akan marah sampai anaknya dibegitukan. Nah ini beliau seorang diri hanya minta agar tidak terjadi hal seperti itu lagi kepada anaknya. Ada tambahan mungkin? Lalu saya ini karena ini proses hukum sudah ada surat keterangan kesepakatan. Marilah kita sepakati apa yang telah kita buat sehingga menguntungkan semua pihak. Bagi yang membuat surat pernyataan, tolong dibaca ulang lagi pernyataannya, jangan sampai menyakiti lewat media sosial, termasuk juga ibu jangan lagi melakukan hal-hal yang merugikan itu. Marilah kita saling menguntungkan para pihak. Dari saya, karena proses ini membuat surat kesepakatan para pihak dan sudah ada laporan, biarkan nanti polisi ini berjalan sedemikian rupa. Saya yakin pasti akan menjadi semua para pihak. Nah ini kalau yang biasa kita tangani, yang saya biasa berhadapan, proses hukum boleh berdamai, tetapi proses hukumnya bisa jadi dilanjutkan, tergantung nanti di kepolisian dan tergantung dari bagaimana dari anak itu, keluarganya benar-benar nggak niatnya untuk minta maaf, mengakui kesalahan. Itu tergantung nanti proses hukumnya masih tetap berjalan, masih terus berjalan. Nah ada lagi Mbak yang tambahin? Nggak ada, cukup itu aja ya. Kalau cukup, nah ini saya ada bawa dari minimarket Jaya Kerti yang memang sering kita selalu membantu kepada siapapun. Ini dari minimarket Jaya Kerti mau memberikan bantuan buat bawa beras sekedar nih, bawa sama ini dititip sama Pak Mang Kope. Ini ada ini sekedar mau ya 500 ini. Bang Nade, Bang anak-anaknya mau ya ini ya mau ya. Bukan jangan lihat uangnya, karena niat ketulusan menyama, Mbak. Kita ini bukan, kalau ini kecil sih, kita hanya rasa menyama peduli. Sudah saya bilang, Mbak sekarang di sini di rantau nih ada Mbak di Bandung, sing peduli. Tidak sendiri, ada kita Mbak di yayasan. Mbak sekarang banyak punya yang
kan sudah ada nomor teleponnya, jangan ragu, jangan takut ngebel. Yang berapa ada masalah apa bilang, kalau siapa ada intimidasi bilang, kita siap datang, kita siap turun untuk membackup dan membantu ya. Yang harus kuat ya. Terima kasih banyak Pak ya udah membantu saya dan cinta di sini. Saya kira saya sendiri di sini berdiri. Banyak orang saya juga mengalami proses yang begini. Saya jangan khawatir, ada saya, ada nyama-nyama, ada tim hukum, semua kita siap dengan tulus untuk menyama. Ribuan kita punya nyama yayasan ini, kita siap membantu ya. Oke Mbok ya. Pak ya. Ya, rahayu Mbok. Itulah yang ingin saya sampaikan. Ada teman melengok? Tak cukup. Jadi buat nyama kita di luar sana, kalau ada masalah jangan ragu. Kalau itu benar, up posting biar ada yang membantu. Kalau ada kenal orang-orang hebat, bisa minta tolong untuk membantu. Pasti dia tidak diam, pasti akan membantu. Itulah tujuannya kita ada lahir di dunia ini, untuk saling membantu. Salam rahayu, salam menyama, salam sejahtera keselamatan. Matur suwun. Semua Mbok. Ampun.